Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radista dengan NIM 222321010. Saya dari kelas 7E Pendidikan Agama Islam, dan saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah pengembangan profesi guru. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan tentang kompetensi dan evaluasi diri refleksi kritis. Tentunya seorang guru PAI profesional harus memiliki 4 kompetensi ini, yang antara lain kompetensi pedagogik dan kepribadian sosial dan profesional. Seringkali kompetensi kepribadian dan sosial dianggap paling sulit diukur dari kembangan secara terstruktur. Baik, pertanyaan yang pertama, lakukan analisis kritis terhadap diri Anda sendiri sebagai calon guru PAI terkait 2 kompetensi tersebut, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Baik, pertanyaan pertama tadi tentang menganalisis daripada kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial terhadap diri sendiri, terhadap saya sendiri yang mana sebagai calon guru PAI yang nantinya akan mengajar. Jadi sebagai guru PAI saya menyadari bahwa kompetensi kepribadian dan sosial menjadi aspek penting dalam membentuk figur guru yang berintegritas dan mampu menjalin hubungan sehat dengan peserta didik. Kemudian kompetensi kepribadian, saya sudah berusaha menunjukkan sikap yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Namun dalam situasi tertentu, saya masih kurang konsisten menjaga kontrol emosi ketika berada di bawah tekanan. Hal ini membuat saya belum sepenuhnya stabil dalam menghadapi kondisi pembelajaran yang kompleks. Kemudian kompetensi sosial, saya mampu berkomunikasi dengan baik secara umum, tetapi saya menyadari bahwa saya masih cenderung pasif ketika bekerja dalam kelompok besar. Saya sering ragu menyampaikan pendapat dan kurang proaktif membangun interaksi yang lebih luas dengan lingkungan sekolah. Kemudian untuk kelemahan, ada 2 kelemahan. Yang pertama, kompetensi kepribadian kurang mampu mengelola emosi secara stabil dalam situasi yang menegangkan. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial kurang percaya diri dalam berkomunikasi aktif dan berpartisipasi dalam kerja kelompok atau forum besar. Nah, langsung saja di sini saya juga akan menjawab poin dari pembahasan nomor 2 tadi, tentang bagaimana kita rancangan aksi untuk selanjutnya untuk mengembangkan kepribadian kita. Nah, tentunya dengan tujuan yang spesifik yang terukur untuk mengembangkan kompetensi kepribadian itu dapat mengelola emosi dengan lebih stabil sehingga mampu merespon situasi sulit tanpa reaksi berlebihan, diukur melalui penurunan insiden kehilangan kontrol dan kegiatan pembelajaran. Kemudian hal yang sosial, mampu berkomunikasi aktif minimal 2-3 kali dalam situasi diskusi kelompok dan lebih proaktif dan berinteraksi dengan guru atau teman sejawat.
Kemudian ke poin yang ketiga, tentang metode. Metode pengembangan diri untuk kompetensi kepribadian mengikuti pelatihan self management dan emotional regulation, melakukan praktik mindfulness 10 sampai 15 menit setiap hari. Mengikuti mentoring dengan guru senior untuk belajar menghadapi situasi yang beragam. Untuk kompetensi sosial, kita dapat mengikuti pelatihan seperti mengikuti pelatihan public speaking, mengikuti pelatihan komunikasi efektif dan yang lain-lainnya. Kemudian terlibat aktif dalam proyek kolaborasi sekolah atau organisasi kampus. Nah, melatih keberanian berbicara di kelas kecil terlebih dahulu, kemudian mengingat ke forum besar, kemudian lanjut ke alat evaluasi diri. Bisa salah satunya sebagai alat untuk evaluasi diri seperti jurnal mingguan berisi tentang pengalaman, kendala, dan pencapaian pengembangan diri. Kemudian first assessment dari teman sejawat terkait perubahan komunikasi, keterlibatan, dan stabilitas emosi. Kemudian umpan balik mentor setiap bulan untuk menilai kemajuan dalam berkomunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.